teman baca, kembali lagi bersama Andini Aprilia di podcast Behind the Book. Hari ini kita bakalan ngobrol sama penulis yang produktif banget. Tentu aja karyanya udah banyak dikenal juga. Kita sambut aja kali ya. Silakan Kakak Brian. Halo semuanya, terima kasih udah mengundang saya ke sini ya Mbak Dini ya. Terima kasih. Gitu aja. Oke Kak, sekarang kamu lagi ngapain nih aktivitasnya? Sekarang selain nulis, aku biasanya ini ya ada beberapa kerjaan lain juga di luar nulis kan. Selain ngebantu, biasanya kan orang tua aku masih jualan nasi di pinggir jalan nih. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman di Bandung beruntung, kadang biasanya lagi menemukan saya lagi cuci piring pinggir jalan atau jadi kasir gitu. Itu masih gitu. Tapi sekarang buku ini keluar, saya masih ada utang beberapa naskah yang harus dikerjain lagi sih. Jadi sekalian kalau ngisi-ngisi kosong biasanya ngerjain naskah yang lain. Oke. Jadi kamu ini emang full time penulis atau enggak? Dibilang full time enggak. Soalnya untuk di Indonesia untuk full time resikonya besar banget ya. Kecuali misalnya bukunya viral banget gitu sampai berapa. Nulis sampai sekarang masih jadi hobi buat saya. Kalau jadi uang alhamdulillah, kalau enggak juga buat kebanggaan aja nalurin karya gitu. Tapi sisanya ada beberapa pekerjaan yang lain yang kayaknya diseriusinnya ke sana dulu aja gitu. Oke. Dan teman-teman BTW kakak kita yang satu ini mau balas lagi terbit ya, lagi PO kah? Baru launching terhitung tanggal 8 Juni. 8 Juli ya sekarang ya. 8 Tanggal 8 Juli baru launching bukunya pertama kali. Tapi udah ready stock gitu. Jadi kalau tanpa PO, tanpa apa bisa langsung dibeli. Oke, nah judulnya Bandung Menjelang Pagi. Pertama-tama kita tanya, kenapa Bandung? Kenapa Bandung ya? Ya sih rambutnya gondrong sedikit ke atas Iya gitu bener dong. Jadi kemarin pas tulisan kenapa Bandung, jadi naskah ini udah aku kerjain sebelum ada kenapa Bandung viral kan. Pas kenapa Bandung viral, aduh bisa jadi lucu-lucuan nih. Belum lagi kemarin Bandung lagi kenapa gitu. Jadi aduh ini bisa jadi masalah. Enggak, sebenarnya kan sebelumnya ada buku saya Sisi Tergelap Surga kan judulnya kan. Itu kan tentang kota Jakarta yang dulu saya juga sempat beberapa lama tinggal di Jakarta di kosan gitu buat nyari buat setelah lulus buat nyari kerja kan di sana kan. Jadi ngekosnya yang di pinggir-pinggir gang kayak gitu, di depan saya Pramuria atau PSK gitu kan. Akhirnya saya bikin Sisi Tergelap Surga karena selama 20 tahunan lebih kan saya tadi ngebantu orang tua kerja di pinggir jalan kan, jualan nasi, jadi ketemu anak pang, ketemu preman, pengemis, Satpol PP, pejabat yang macam-macam harus masukin uang kemana biar tetap bisa jualan di situ. Banyak pengalaman di situ dan kebanyakan kan jualannya di Bandung gitu. Jadi setelah Jakarta saya tuliskan tentang berbagai macam di Sisi Tergelap Surga itu. Akhirnya saya pengen nuliskan tentang Bandung. Kan orang-orang bilang Bandung romantis nih. Bandung kalau hujan kayak gimana belum tahu aja. Nah, jadi di dalam buku ini Bandung oke lah romantis gitu ya untuk beberapa orang kan mulai romantis gara-gara Dilan ya awalnya. Gara-gara Dilan dan beraganya itu ya. Dilan dan Dago kayak gitu. Bener. Kan biasanya kalau di novel-novel orang lain yang latar belakangnya Bandung itu aja ditunjukin. Nah di Bandung Menjelang Pagi ini beda karena sepengalaman saya 30 tahun lebih tinggal di Bandung, akhirnya saya merasa Bandung saat malam itu beda banget dengan Bandung yang siang gitu. Di kota ini semua orang-orang yang selama ini bersembunyi pas malam itu pada keluar. Contohnya kayak Waria, gelandangan. Kalau misalnya di Braga itu kalau malam ya teman-teman ada turis asing, bule-bule gitu yang bahkan ngambilin botol buat hidup gitu. Dan mereka nggak keluar siang gitu. Bahkan waktu nulis buku ini juga saya lagi ngobrol gitu tiba-tiba disamperin sama turis Uzbekistan menawarkan sesuatu yang nggak bisa disebutkan di sini gitu kan. Dia bawa anak juga gitu kayak menawarkan kayak gitu. Bandung tuh kayak gitu, belum juga nanti ada di sini namanya leci pasteur gitu kan untuk orang-orang anak-anak, kayaknya anak-anak gelap Bandung tahu deh tentang itu gitu. Minuman khasnya anak-anak nakal di Bandung gitu kan. Nggak ada, jarang banget yang tahu. Biasanya orang-orang yang tahu anak-anak geng-geng motor atau apa gitu kan. Minuman murah, minuman kesenangan yang murah. Terus gang-gang di belakang Braga tuh kan ada Kampung Braga tuh namanya. Gang-gang sempit yang kemarin saat banjir ngeluap semuanya naik. Wah itu gila sampahnya luar biasa. Jadi Astana Anyar, Bance yang gelap, yang seram, yang banyak pencopet. Kalau misalnya kalian nyopet.
Oh, saya ngasih petunjuk nih. Kalau misalnya kalian misalnya kecopetan gitu, bisa mencari HP kalian bisa di Astana Anyar, di mana mencari sepeda kalian di mana itu saya tahu semua. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang Bandung yang seperti itu, yang menjelang pagi yang seutuhnya gitu. Jadi ketika kalian nanti misalnya, oh saya suka Bandung, sebenarnya ya ada love hate relationship juga sih. Maksudnya walaupun ada gelapnya Bandung, tetap di situ saya tuliskan juga biar bagaimanapun juga saya suka Bandung juga gitu kan. Makanya saya lebih memilih menetap di sana karena slow living banget kan Bandung tuh. Bandung, Jogja, entah kenapa kayak asas. Pokoknya di sini saya tulis bukan asas isuk kumaha tapi ya kumaha isuk bukan besok gimana tapi ya gimana besok aja gitu. Makanya coffee shopnya banyak, orang-orang nyantai, nggak ada duit juga tetap nyantai mereka kan gitu. Iya betul. Orang-orang Bandung kayak gitu, makanya terkenal orang-orang Bandung tuh slow banget gitu. Makanya saya juga di sini ada love hate relationship-nya juga, jeleknya ada, gelap, kalau malam tukang congkel, spion dan macam-macam. Tapi pas siang-siangnya bagus, sorenya bagus. Ada di Jalan Cihapit mungkin, di Jalan Anggrek di mana, tapi kan ada yang Kopo, ada yang macetnya kayak Margonda misalnya gitu. Macetnya kan tetap ada juga gitu. Love hate relationship lah Bandung. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama Bandung, di sini ada bagusnya juga ada sisi lain yang perlu dilihat juga gitu. Oke. Nah, tapi di Bandung menjelang pagi ini nggak sedark sisi. Kayaknya enggak. Soalnya ini lebih romance sih. Lebih romance karena aku baca blurb-nya juga. Blurb-nya juga menarik kan. ya. Kalau Sisi Tergelap Surga kan emang itu gelap banget karena menggambarkan kehidupan orang-orang yang marginal ya. Kalau ini tuh anak berandalan yang tinggal di Bandung yang bisa ngerjain apa aja, yang pokoknya dia ngerjain apa aja deh, yang penting saya bisa hidup gitu. Jualan bacang kayak gimana, datang ke puskesmas, pokoknya ngecat kosan atau pokoknya apapun akan dilakukan demi hidup gitu kan. Jadi buruh kain di Tamim dan macam-macam. Ketemu sama cewek juga dari luar kota yang datang ke Bandung. Dia suka banget sama Bandung. Yang satu lagi udah nggak suka karena dia hidupnya dari malam kan, dari malam ke malam nyari duit. Pokoknya apapun dikerjakan. Di sini juga ada. Jadi di Sisi Tergelap Surga tuh kan saya menuliskan tentang cerita seorang waria ya. Di sini cerita lebih lengkapnya ada gitu tentang si orang ini namanya Bang. Nama aslinya tuh Joko Susanto, tapi dia pakai nama warianya tuh Karina S. Karina S. Gara-gara itu kan gila banget kan, cakep ya bayangin, tapi dia dadanya keren, ada tato kayak babi banget, badannya keras gitu kan. Nah akhirnya di sini juga ditulisnya dipanggilnya Bang Karina kan gitu. Jadi ini ya ada sisinya, ada apa ya, perkampungan kumuh tapi tetap ada romansnya, tapi titik beratnya romans sih. Pada akhirnya tetap romans aja gitu. Jadi romans saya menjelaskan bukan yang kayak Dilan harus kayak banyak gombal, enggak ya, kehidupan romans di Bandung aja gimana gitu, jalan-jalan naik motor atau apa, ketemu beli seblak lah mungkin kayak gitu lah. Oke. Nah, tapi aku jarang sebenarnya ketemu penulis cowok atau laki-laki yang juga nulis fiksi dan dia ngambil romance gitu. Tapi sebenarnya kamu aslinya romantis gak sih? Apa biasa aja atau nyablak aja? Buku-bukuku tuh lebih banyak yang lucu malahan. Iya bener. Iya, jadi kayak parabel, kudasai, macam-macam, This Is Why I Need You tuh kayak bikin kisah-kisah yang lucu aja sebenarnya, lawak yang dikasih romance aja gitu kan. Cuman ya yang ini lebih serius, ini lawaknya dikit, komedinya dikit tapi lebih serius karena aku kan kemarin nih, sisi buku-buku yang lain tuh kayaknya kebanyakan komedinya, seriusnya di sela-sela. Aku pengen Sisi Tergelap Surga itu serius banget. Terus ini Bandung Menjelang Pagi sama 2359 kan ada juga terbit di media kita. 2359 itu full serius banget, ada sedikit komedinya cuman tetap aja serius gitu. Aku pengen, karena pada dasarnya aku kan gini ya, nyablak waktu di kampus juga stand up komedian atau kayak gimana, di tongkrongan hahi, cuman kadang bikin cerita yang manis, gak cringe, tapi ya buat anak-anak nongkrong tuh gak kelihatan cringe gitu. Okay. Nah itu aku berusaha biar kan biasanya kalau misalnya bikin buku tuh ya, anak SMA cupu, ceweknya cupu tapi cowoknya keren, ganteng, punya saham bapaknya, mau jadi bos mafia, apalagi bisa pinter, jago berantem, ketua OSIS, dingin, cool, naik motor gede, anak geng motor gitu. Sedangkan ceweknya kan itu kayak gitu lagi, terus ketemunya tuh nggak sengaja ceweknya kelempar bola basket terus ditolongin cowoknya, gitu kan. Kenapa nggak yang wajar-wajar aja gitu. Nah itu aku sangat pengen menghindari itu gitu tuh, karena di Bandung Menjelang Pagi ini serius banget, nggak serius sih, cuman menghindari itu banget gitu. Jadi romansnya insya Allah bisa diterima semuanya lah. Nah romansnya insya Allah buat teman-teman membaca kali aja nih ya bakalan menggelitik gitu ya, bakalan ya semoga juga nggak cringe karena kamu udah mungkin ngedevelopnya dengan cara
sewajar mungkin gimana orang jatuh cinta dan lain-lain ya nggak? Ini apalagi menjelaskan tentang Bandung banget kan. Jadi maksudnya aku pengen apa ya, menggambarkan Bandung sekali. Jadi romance sama Bandungnya tuh bersatu saling patumpuk-tumpuk gitu, yang banyak banget. Jadi kalau misalnya saya pengen dengan buku ini misalnya orang jadi pengen ke Bandung atau apa gitu. Ya siapa tahu nanti ada wali kota, wah buku ini buat ke Bandung nih, silakan baca buku ini, kan siapa tahu ya. Boleh. Nah, tapi harapannya apa nih kalau nanti teman-teman udah baca si Bandung Menjelang Pagi? Apakah jadi ngelihat Bandung dengan sisi emang ada yang cantiknya, tapi juga ada sisi-sisi yang kalian harus tahu kalau Bandung tuh ternyata ada loh sisi yang kayak Jakarta ya. Karena Jakarta kan beneran kota sibuk. Terus habis itu orang-orang banyak juga yang struggle di sini kan. Semua orang kayaknya taunya Bandung tuh kayak cuman ya udah yang tadi kamu bilang ya, cantik-cantiknya doang, Braga, Dago dan segala macam. Aku pengen abis kayak gini orang datang ke Bandung dengan pandangan yang berbeda, lebih luas gitu. Maksudnya nggak, ya oke, Bandung misalnya tetap romantis kalau hujan tetap apa, cuman cobalah ke jalan-jalan lain gitu. Walaupun di situ juga tetap ada Dago dan Braganya, karena ini juga di covernya ini kan Jalan Sunia Raja ya, salah satu jalan ABC di belakang yang tukang jualan kacamata gitu. Itu kan jarang biasanya orang-orang Bandung doang yang tahu ke situ gitu. Beli kacamata murah biasanya ke situ. Nah ini di sini juga nanti ada adegan dansa di tengah malam. Soalnya saya pernah nih datang ke daerah ini kan, di daerah ini kalau malam serem ya. Kadang ada warianya juga, ada Pramuria PSK soalnya dekat dengan stasiun belakang. Tapi saat malam pernah ada yang dansa di situ tengah malam di tengah-tengah persimpangan itu, dikenal lampu cahaya gitu. Saya ngeliatnya aja dan ini dia bikin video sebenarnya yang nggak tahu buat konten apa, nggak tahu prawedding atau apa, tapi itu itu romantis banget sih, kayak dansa di tengah tempat yang kumuh atau apa, tapi lampunya tuh kayak panggung banget disorot, itu bagus banget. Jadi makanya kalau bisa mah habis nonton ini jalan-jalan lah malam melihat Bandung yang sesungguhnya gitu. Aduh merinding. Kayak jadi ngebayanginnya sinematik banget ya. Bandung punya sisi-sisi yang kayaknya kalau misalkan nggak mainstream gitu, nggak banyak orang kunjungi gitu. Nah tapi di sini ada mungkin rekomendasi kamu ke Bandung yang kayaknya di highlight banget di buku ini apa? Telusurilah Bandung. Ini kalau misalnya kalau kalian suka banget sama Braga ya, jangan ke Braga tuh saat sore, datang tuh saat di atas jam 2 malam. Jadi pas Braga tuh benar-benar kosong. Kalau lampunya nyala, kamu sama pacar kamu dansa di situ tuh kayak di kota tua. Di sepanjang jalan Braga kan bagus banget ya. Bagus kalau kosong. Jadi pas jam 2 malam itu kosong, teduh banget. Dansa aja, nyeker aja di tengah, terus bikin video di situ. Wah, bagus banget. Terus dansa, pokoknya banyak banget tempat-tempat yang bagus saat 2 malam gitu kan. Jadi dulu saya pernah sama seseorang juga tuh yang dulu, karena saya tulis juga sini. Jadi jam 2 malam saya iseng aja ngegeser kon-kon gitu buat nutupin jalan Braga. Jadi kayaknya orang-orang yang mau lewat jam segitu malam-malam, dikiranya Braga ditutup. Iya benar. Padahal ada saya di situ. Jadi nyetel lagu, lampu jalanan di jalan Braga itu benar-benar kayak, wah ini kayak, kalian bakal tahu itu Paris Van Java tuh ya saat malam itu. Saat benar-benar gak ada orang, bangunan-bangunan tua, tapi lampunya nyala semua. Tehel-tehelnya kan bagusnya disusunnya. Itu saat benar-benar sama kayak Malioboro saat malam lah mungkin ya. Gitu. Jadi Bandung juga punya itu. Jadi Braga, cobalah Braganya saat malam. Gitu. Cobalah ke Dago menyusuri Dago juga saat malam, itu beda banget feel-nya gitu. Jadi ini kan anak berandalan ya, maksudnya jadi dia nggak punya duit atau apa, jadi dia mengusahakan hal-hal murah receh kayak dansa kayak gitu kan, gak ngeluarin duit ya, hanya modal malam. Ngelihat Bandung saat sedang bernafas malam-malam dan bagusnya tuh berbeda. Itu saya belum pernah dengar ditulis orang lain, karena orang lain biasanya nulisnya Bandungnya Braganya saat siang, saat sore, saat malam mungkin, tapi malamnya jam 6, jam 7 atau jam 8 menuju senja gitu. Bener. Gitu. Kalau ini menjelang pagi banget. Kalau saya ngerasa saat menjelang pagi itu yang keluar tuh cuman orang-orang soleh doang kan, maksudnya orang-orang yang beribadah, orang-orang yang kerja, maksudnya kerja ke pasar gitu. Sedangkan orang-orang yang bengal dan kawan-kawan kan lebih milih tidur ya mereka ya. Jadi Bandung menjelang pagi itu kudus sekali. Bandung saat sedang bernafas tuh kudus sekali gitu. Jadi saya lebih suka jalan-jalan dari malam menuju pagi. Jadi saya sering banget zaman dulu SMA tuh jam 3 sampai menjelang subuh, kalau matahari udah keluar pulang. Itu tuh bagus banget Bandung masa kayak gitu. Ngelihat kehidupan, jadi misalnya pemulung yang angkat, tukang pengemis bikin api unggun di pinggir jalan. Kemiskinan bukan kemiskinan, tapi kehidupan sosial yang mungkin sama ini terlewat, tapi saat malam tuh ini tuh hidup lagi berjalan. Mereka lagi bertahan hidup masing-masing gitu. Mereka
bertaruh nyawa masing-masing kan, malam-malam anak geng motor tuh udah nggak ada jam segitu mah ya. Itu Bandung saat malam tuh bagus banget. Saya ingin menceritakan di situ. Oke, menarik banget ya teman-teman. Mungkin kalau kalian nanti baca Bandung Menjelang, bukan mungkin lagi, kayaknya harus baca Bandung Wajib Menjelang banget. lagi. Ya sekalian belilah lumayan biar saya umroh gitu. Amin ya teman-teman, semoga kalian suka karena kayaknya fiksi dan imajinasi bakalan dimain-mainin lagi nih kan. Karena buku-buku kamu udah berapa buku sekarang Kak? Antara 10 atau 11 aku lupa. Ya segitulah insyaallah. Nah itu banyak yang emang bermain sama imajinasi juga kan. Tapi juga nggak mengurangi kayak sisi realitasnya gitu loh. Betul. Sisi yang kayaknya kalau misalkan kalian pengamat gitu, kalian bakalan tahu dan relate gitu kan. Nah, kamu sebagai penulis berarti adalah seorang pengamat juga dong ya? Karena pengamat, karena dari tadi yang kamu ceritain, kamu ngelihat orang-orang, terus kalian kamu ngelihat orang menjalani hidupnya gitu. Misalkan tadi bawa-bawa pemulung atau yang lain gitu. Ya saya sangat mengamati sih. Aku tuh ya jarang banget misalnya ke kafe nih terus pakai earphone apa enggak. Aku lebih misalnya ke kafe duduk sendirian terus ngeliatin orang ini lagi ngapain sih, misalnya kayak dulu waktu di salah satu kafe Jalan Manado Bandung itu kan depannya tuh ada tempat tentara ya. Ada tentara lagi piket gitu. Kayak misalnya dia di kehidupannya gimana, dia piket tuh gimana, punya suami istri atau gimana. Jadi waktu jadi sebagai pedagang nasi pinggir jalan pun kan ketemu banyak orang tuh, direndahkan berkali-kali, ya pastilah wajar ya sama orang yang misalnya ada pejabat datang makan, karena saya anak kecil tuh duitnya dilempar gitu, bukan kan biasanya dikasih aja gitu, dilempar gitu. Saya mengamati banyak hal, ternyata ketemu waria juga waktu itu, waktu Sisi Tergelap Surga wawancaranya juga, ternyata mereka lebih bisa memanusiakan manusia gitu. Orang yang tampaknya buruk di luar ternyata jauh lebih baik daripada orang yang tampaknya baik di luar, yang sering datang ke warung tuh. Justru ketika ketemu orang-orang anak pang dan kawan-kawan, misalnya anak pang nih minta makan, saya mah kasih aja makan mah gitu ya, karena saya tahu rasanya kelaparan kan, dikasih makan, mereka ceritain kayak gini kehidupannya kayak gimana, mereka diusir dari rumah atau macam-macam. Senang aja mendengarkan kehidupan orang tuh, kayak saya dari dulu senang sekali melihat pandangan baru dari orang-orang, terlebih orang-orang yang dipinggirkan ya, atau misalnya marginal atau dipandang rendah sama orang lain, OB lah, atau misalnya tukang potong rumput, pengemis, macam-macam, security. Ya, saya juga kalau misalnya dulu waktu saya kemana ya itu, jadi daripada ke kantin atau apa, saya duduk sama security di luar ngobrol, ketemu sama tukang ojek online, itu kan cerita mereka banyak ya. Cerita ojek online tuh banyak banget, apalagi ketemu tukang kelontong warung, biasanya mereka cerita, wah saya punya pelanggan yang gini-gini pengalamannya, wah itu ramai banget, dan itu menyenangkan sekali. Kalau misalnya kalian suatu saat pengen jadi penulis, salah satu caranya adalah, kan orang-orang bilang harus membaca buku. Saya emang daripada membaca buku ya, kalian harus bisa menilai keadaan sih, mendengarkan orang, memaknai kehidupan, nggak usah pakai earphone, udah liatin aja kehidupan berjalan, itu banyak banget cerita yang bisa diambil buat jadiin buku tuh, bagus gitu. Tapi pernah nggak kamu spontan nih kayak mungkin lagi ngamatin seorang, kayak mungkin si momen tadi waktu kamu ngelihat ada yang dansa di pinggir di jalanan gitu, pernah nggak tiba-tiba spontan itu ngaruh ke kreativitas kamu buat ngedevelop cerita gitu? Sering banget. Biasanya langsung ditulis di notepad kan, di HP kan, langsung tuliskan ini pokoknya intinya gini gitu. Biasanya gitu, itu sering banget. Kayak misalnya tiba-tiba ada orang tadi dansa kan, atau misalnya tiba-tiba di kafe ada yang ditampar sama pacarnya atau apa, itu kan menarik kan, tiba-tiba apa gitu kan, saya diam terus ngeliat ditampar, ada apa nih, bukan kepo sebenarnya, pengen penasaran, gak sengaja kedenger aja gitu kan. Gitu banyak banget. Kebanyakan bahkan dari itu, selain dari pengalaman pribadi nih, biasanya pengalaman pribadi mah dimasuk-masukin dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit. Tapi intinya biasanya dari kehidupan orang-orang sih. Kayak di Sisi Tergelap Surga yang kemarin kan, orang-orang semua tuh preman pasar kayak gitu kan, semuanya dimasukin ke situ sama saya. Jadi emang banyak banget itu, udah pasti hampir 80% kayaknya itu. Berarti kalau misalkan kamu ngelihat suatu hal gitu ya, yang menurut kamu mungkin menarik, terus habis itu kayaknya ini seru deh kalau dimasukin ke cerita, kamu bakalan. Kadang saya nanya nih, waktu waria itu waktu waria yang ngewawancara waria tuh butuh 3 bulan lebih, soalnya dia kan orang yang tidak mau terbuka kan, karena takut dijudge kan. Jadi orang-orang yang di bawah, orang-orang security dan macam-macam yang kerjaannya lebih bawah dari orang-orang biasanya, mereka biasanya tidak mau membagi pengalaman ke orang yang mereka rasa derajatnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Oleh sebab itu biasanya
ketika saat itu saya pedagang nasi kan, wah sama dong derajatnya gitu. Kami orang-orang yang hidup di jalan gitu maksudnya. Bahkan waktu ngobrol sama waria juga kadang saya tuh, atau misalnya waktu ini sisi tergap segera atau Bandung menjelang pagi itu, biasanya saya kalau misalnya riset tuh pakai celana pendek, baju yang udah kayak gembel, gitu ya. sendal jalan aja, nggak bawa dompet tapi bawa uang aja, bawa HP tapi HP dia disebutin aja gitu. Nah biasanya ketika bertemu dengan orang-orang yang sama, merasa derajatnya sama, mereka mau berbagi gitu. Untuk waria itu saya sampai 3 bulan bagi rokok dulu. Saya kan nggak ngerokok nih, tapi karena untuk biar dia yang ngerasa Biar tenang bagi akrab rokok gitu ya kan. ya. Buat orang-orang di jalan tuh kamu sharing rokok tuh udah kayak saudara, berarti udah dianggap saudara gitu. Itu rokok tuh memang udah, kamu berbagi rokok dong sambil ngerokok bareng, itu udah dianggap saudara gitu. Nah jadi itu saya kasih makan, ngobrol, tukar uang. Kan misalnya kalau pedagang nasi butuh uang receh buat kembalian ya. Kan biasanya beli 10.000, uangnya 100.000 gitu kan. Nah saya minta tukar receh dari pengamen, pengemis, tukang parkir, sama waria gitu. Jadi akrab di situ. Akhirnya mereka ceritain lah latar belakangnya, dan ya sedih banget gitu latar belakangnya, dan senang aja ngedengerin. Awalnya kan bukan pengen buku, zaman dulu pengen denger aja cerita dari sudut mereka, tapi lama-lama pas saya jadi penulis kayaknya saya ingin tuliskan ini bukan untuk biar orang-orang ngejudge mereka, enggak, biar orang-orang tuh tahu bahwa kehidupan mereka tuh kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya mereka melihat si orang itu nggak menghakimi lagi gitu. Jadi saya berusaha untuk menerapkan itu di semua tulisan saya sih. Buku-buku yang lain kan kayak ngejelasin tentang ya ini Kudasai ini tentang alpha female gitu. Jadi cewek yang pinter, yang gajinya lebih tinggi dari suami itu nggak apa-apa gitu kan. Istri Nabi Muhammad aja pinter banget berdagang dan uangnya banyak kan. Jadi cewek itu wah saya takut nih kalau udah pinter nanti saya nggak dapet suami laki-laki takut. Betul. Justru bagus, karena ketika kamu udah jadi pinter, udah mapan sendiri, laki-laki yang nggak mampu yang cuman mau kondo itu bakal hilang. Modal komedi doang gitu kan. Iya, modal komedi doang. Dia bakal nggak punya apa-apa, dia ngerasa pergi, ya bagus dong. Kamu udah menyeleksi orang-orang lemah itu, dan nanti kamu didampingi orang-orang yang sama-sama kuatnya gitu. Jadi nggak apa-apa di situ. Terus di This Is Why I Need You itu ngabarin bahwa wanita yang masa lalunya buruk atau laki-laki masa lalunya buruk tuh masa depannya masih suci, masih boleh apa, nggak usah ngejudge. Wah masa lalunya gitu, depannya pasti suram ya, kata siapa, itu masih rahasia Tuhan. Jadi banyak sekali, pokoknya setiap buku tuh saya selipin moral-moral kemanusiaan lah, biar orang menatap orang lain tuh nggak semudah menghakimi aja kan. Kalau misalnya kita nunjuk orang lain, 3 jari arah kita kan. Jadi sebelum menunjuk orang lain, coba dulu aja berdiri di sepatu mereka gitu. Biasanya kayak gitu. Ih, seru banget ya, seru banget. Karena aku tuh suka sama penulis-penulis yang emang mungkin mostly penulis bakalan ngasih amanat atau pesan gitu kan yang dalam ceritanya. Tapi aku ngelihat Kak Brian nih, banyak juga ya ternyata, karena mungkin emang kamu orangnya pengamat, terus habis itu mungkin emang mau untuk mencerdaskan anak bangsa juga ya, kali aja dengan moral-moral yang kamu tulis di sini. Nah, tadi kamu bilang kamu melakukan wawancara ke waria tersebut gitu. Tapi warianya udah pernah baca bukunya belum? Atau kamu ngasih kayak Dia nggak pernah membaca, kadang beberapa orang buta huruf. Oh. Jadi kadang misalnya saya tuh dulu suatu saat kalau saya bikin cerita bagus nih, ya udah bikin cerita aja gitu, kata dia gitu kan. Tetap saya izin ya. Waktu belum ada niatan. Jadi waktu sebelum jadi penulis buku kan saya juga sering nulis cerita bersambung juga kan gitu. Dari dulu emang suka bikin cerita lah intinya. Kata ini kok dia bikin cerita nih bagus nih. Sok boleh bikin cerita, tapi tolong kasih tahu misalnya dia nitip pesan apa. Kayak misalnya waktu yang Pramuria yang PSK itu dia nitip pesan. Ada beberapa pesan di sisi Telegraph School yang tolong dilihatnya dari sisi mereka gitu. Mereka melakukan pekerjaan ini juga, kalau ada pekerjaan lain juga mereka mau gitu. Iya, mereka juga tiap pagi habis melakukan kayak gitu, sholat subuh, walaupun entah diterima atau tidak kan itu urusan Tuhan ya. Entah diterima atau tidak ya udah, mereka juga ngerasa nggak suka sama pekerjaan ini, merasa buruk gitu. Tapi ya mau gimana lagi, nggak ada pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi jangan seenak orang gampang tinggal pindah, atau misalnya wah anakmu dikasih makanan haram, nggak semudah itu sih, nggak semudah kita ngomong aja gitu. Jadi banyak banget kalau wawancara tuh gitu loh, asik banget tapi kalau sekarang saya udah nggak ketemu lagi semenjak warung saya pindah karena digusur ya. Oh, sekarang sudah digusur berarti? Pinggir jalan digusur gara-gara pergantian wali kota zaman dulu. Saya pengen ngomong nih. Cuman kan emang itu ilegal ya. Saya sebagai orang juga ya udah, karena itu ilegal, kami ilegal, dan kami juga bayarnya juga ke preman kayak gitu. Dipindah, saya udah nggak ketemu lagi dia sekarang kemana gitu. Suatu saat kalau ketemu saya mau kasih bukunya sih. Ada kamu nih di sini gitu. Mau nunjukin ya kali aja ya.
Tapi selama menulis Bandung Menjelang Pagi ini, mungkin kamu bakalan recall karena kamu kan kayak inget-inget waktu Bandung, terus habis itu zaman SMA sering jalan jam 3 pagi. Ada nggak sih tapi hambatan atau kesulitan gitu waktu nulis si Bandung Menjelang Pagi ini? Jujur kalau ini mudah sekali karena yang susah itu bikin romansnya sih sebenarnya. Oh, jadi Susah. susahnya bikin romansnya karena aduh, udah lama nggak jatuh cinta gitu, jadi bingung gimana nulis gimana. Kadang justru lebih gampang menjelaskan tentang Bandungnya karena saya hidup di situ kan, tentang kumuhnya, tentang ya mungkin ada romantisnya. Romantisnya tuh dalam arti dalam pandangan wah seger banget nih udaranya, bukan romantis yang bersama kekasih gitu. Yang susah justru romansnya menurut saya. Maksudnya gimana caranya masukin, kamu tahu hometown Cacacan ya waktu tahu, itu kan tahu, jadi tahu. hometown Cacacan tuh sebenarnya romansnya ada, tapi kan dia menjual pantainya, menjual Iya, desanya. Aku pengen bikin kayak gitu, gimana caranya ya? Nah romansnya itu yang sulit. Maksudnya kalau misalnya romansnya ketemu kayak gini cringe nggak atau gimana? Itu susah banget gitu karena. Tapi kalau misalnya kayak gini susah, bakal panjang ceritanya kan, karena ada kebetulan dalam buku yang memang harus diciptakan agar bukunya berjalan lebih cepat gitu kan, lebih runut. Walaupun makanya di kehidupan nyata nggak mungkin terjadi ya, emang nggak mungkin soalnya susah banget untuk bisa kebetulan nyampe ke situ gitu. Itulah romance yang susah. Justru saya berharap jadi kayak anak SMA lagi, maksudnya kayak teman-teman yang nulis-nulis gitu ya masih SMA kan romansnya banyak. romansnya banyak, terus perjalanan cinta mereka Iya. mungkin masih mulus-mulus aja. Terus aja terus lebih banyak dialog antara orangnya kan gini. Kalau saya udah tua mah lebih menjelaskan Bandungnya, keadaannya. Jadi saya juga kadang kalau misalnya baca di Siswayan itu atau Kudasa itu saya pengen bisa kembali bisa nulis kayak gini nih. Soalnya di situ kan masih banyak masih romance yang masih muda lah saya nulis kayak gitu. Masih seneng ada HI-nya. Saya juga pengen kadang, makanya saya mikir kadang semakin pintar orang malah semakin jelek tulisannya. Saya merasa kayak gitu. Justru ketika saya setiap ngelihat buku ya, saya nggak peduli ada plot hole atau apa, selama bukunya menarik buat saya, selama saya bisa ketawa, selama saya suka, itu saya selalu bilang bukunya bagus. Saya nggak pernah bilang buku itu jelek gitu. Jadi nggak bahasanya mau pakai gue, aku, kamu, saya, bahkan di Kaskus ada yang pakai aneh, antum gitu, nggak masalah. Saya lebih seneng ceritanya aja gimana. Nah, waktu saya masih dulu kan belum kepikiran nulis ya, bikin paragraf bikin kata-kata yang seperti ini yang puitis, menggambarkan keadaan. Kalau dulu kan gak nggambarin keadaan, plus aja ya, kayak anak Wattpad gitu kan. Cuman justru itu menurut saya ini cerita yang asik berjalan, ceritanya kayak storytelling gitu. Jadi kayak didongengin gitu. Sedangkan yang ini kan kayak novel gitu. Novel dan storytelling saya sengaja bedakan juga karena makanya saya pengen balik lagi jadi bodoh kayak dulu, nggak tahu apa-apa gitu. Karena lebih enak nulisnya, sumpah. Pas nulis ini juga kayak wah ini harus perfect, malah jadi lama, malah jadi kayak pas dibaca tuh bertele-tele kebanyakan umpamaan. Kebanyakan gitu. perumpamaan. Justru ketika kamu pintar malah kadang hasil karyanya jelek loh. Makanya saya lebih senang baca tulisan-tulisan Au juga. Tulisan-tulisan buku yang lain saya baca ya, buku-buku yang hebat, yang bagus-bagus juga saya baca. Yang masuk yang sekarang yang novel-novel yang keren-keren itu yang dicetak puluhan kali saya baca. Tapi yang Au juga saya baca. Biar tetap balik ke situ, saya ada ke situnya gitu. Senang aja cerita-cerita yang mudah gitu. Teman-teman ya, gak usah takut kalau misalnya baca buku-buku yang ringan, yang AU yang kayak gitu nggak masalah. Yang penting baca buku juga nggak masalah. Nggak usah takut diomongin bilang, wah masa baca bukunya yang kayak gitu, buku itu yang kayak gini. Nggak usah takut. Baca buku mah apa aja. Saya aja bahkan yang nulis buku udah segini tetap aja ngerasa kadang Sisi Tergelap Surga tuh serius atau ini serius. Kadang saya pengen balik bisa nulis ini lagi di Siswayan itu Kudasai, hahinya banyak gitu. Enakan baca menurut saya lebih senang berselang-seling baca buku yang ringan juga sih. Oh jadi hambatannya di sini adalah gimana ngebangun romansnya malah karena ya mungkin udah lama juga ya kali ya, udah lama juga nggak romans, jadi bingung nih ketemu cute meet-nya gimana, cute meet-nya kayak gimana. Dari buku-buku kemarin kan, ini ada kekurangan di sini perbaiki, tapi malah ceritanya romansnya yang hilang gitu. Itu yang saya saranin. Makanya di sini pas bikin romance tuh gimana caranya ya, nonton drakor lah, nonton apalah, berharap kan drakor gitu ada lucu-lucunya kan. Gimana caranya ya gitulah. Sedihnya jadi orang tua tuh gitu. Padahal gak tua-tua banget tau. Contohnya kayak zaman aku dulu masih SMS-an kan. Kalau zaman sekarang kan orang pakai WhatsApp ya. Makanya novel-novel Au sekarang kan ada chat WhatsApp-nya atau apa di grup. Saya nggak bisa bikin itu karena saya nggak mengalami itu gitu. Waktu saya bikin grup itu udah kuliahan semua gitu. Jadi kayak pas saya baca novel anak-anak zaman sekarang tuh, di grup WhatsApp tuh bisa bikin kayak gini jadi lucu gitu. Ada yang menariknya. Kok sih nggak kepikiran ya, karena nggak bisa ngalamin. Itulah orang tua yang harus tetap
ke zaman sekarang gitu. Harus tetap wipe the trend gitu ya. Oh. Kayak apa sih ini sebenarnya anak-anak muda apalagi Gen Z sekarang kan ya. Apalagi sekarang ada TikTok. Aduh. Saya harus saya mau bikin video TikTok aja bingung gimana. Aduh, astaga. Oke, tapi pas karena kamu tadi bilang harus riset buat si romance-nya ini, kayak kamu harus nonton Hometown Cha-Cha-Cha lah segala macem. Kayak drama apa yang paling kamu suka gitu ya? Ini fun fact aja teman-teman. Hometown Cha-Cha aku suka. Hometown Cha-Cha-Cha. Karena Hometown Cha-Cha tuh konfliknya nggak ada. Dia cuma nyeritain hahi doang, romantisan doang, dan banyak shoot gambar bagus aja. Pantai gitu-gitu ya. Jadi kalau orang Hometown Cha-Cha mah ringan banget, justru itu menarik buat saya. Karena buat saya ya, membaca buku itu kan bukan pekerjaan. Menonton TV itu bukan pekerjaan. Kalian tuh udah kerja capek, nonton yang seneng, yang santai. Bener, itu adalah suatu hiburan kan harus. Jangan sampai bikin buku yang bikin orang bingung, ini maksud tulisannya apa, kenapa sih harus pakai bahasa yang aneh-aneh sedangkan bahasa biasa juga bisa kan. Makanya kalian gak harus pinter KBBI, pinter diksinya macam-macam, gak usah, yang penting ceritanya menarik, bagus, itu udah bagus aja gitu. Hometown Cha-Cha tuh asik aja ditonton berkali-kali gitu kan. Ya nonton yang lain kayak misalnya Sky Castle kan, wah konfliknya repot kayak gimana. Mendingan nonton Cha-Cha santai gitu. Karena itu hiburan gitu. Itu apa bakalan jadi comfort movie kamu? Comfort movie untuk yang Korea ya kayaknya itu deh. Kayaknya Hometown Cha-Cha ya. Ya, soundtracknya bagus gitu kan, DOP-nya bagus, udahlah itu. Apalagi Hong Bang-jang ya, Hong Bang-jang sangat amat serba bisa. Oh, itu jadi inspirasi ini kan, Hong Bang-jang kan ngerjain apa aja kan? Oh iya. Jadi emang itu lah menginspirasi banget lah. Saya ingin menjual Bandung, romance-nya saya lihat banyak drakor, ini kayaknya cocok deh romance-nya kayak gini gitu. Oke. Nah, tapi dari Bandung Menjelang Pagi, ada nggak sih satu part yang kamu suka banget nih waktu nulisnya, kayak Prolog paling pertama. Itu menceritakan tentang, itu diksinya agak bagus ya menurut saya. agak bagus. Karena di situ saya mencoba kan emang orang-orang pasti baca di halaman awal ya. Saya pengen mendeklar di situ bahwa Bandung tuh nggak bagus, tapi ada romantisnya juga gitu. Tapi di akhirnya ada tulisan kadang mereka kerap lupa bahwa oleh-oleh terbaik dari kota Bandung adalah patah hati gitu. Ya teman-teman, jangan pacaran sama cowok Bandung ya gitu. Gak, ini sebenarnya editor kami juga orang Bandung kan. Jauhilah orang Bandung, hati-hati sama orang Bandung gitu. Karena saya setuju kalau oleh-oleh terbaik dari kota Bandung adalah patah hati. Kalau oleh-oleh terbaik dari kota Jogja mungkin jatuh cinta atau apa ya. Cinta. Tapi kalau kota Bandung oleh-oleh terbaiknya patah hati. Gitu. Kenapa tagline-nya jadi oleh-oleh kota Bandung adalah patah hati? Apa ya, karena ini menceritakan keseluruhan isi bukunya sih tentang bagaimana kota ini melumat habis harapan orang-orang kan. Kadang ya makanya di situ ada kutipan, di kota Bandung harapan tuh nggak pernah terjadi seperti itu aja. Kadang dia seperti kamu sedang menuju ke suatu tempat secara buru-buru, lalu bensinmu habis dan kilang minyak sedang antri panjang, atau misalnya kamu lagi lapar sekali masak Indomie terus habis gasnya, atau pas dibuka bumbunya kurang satu gitu kan. Jadi kota ini sering sekali melumat harapan kamu dan mengubahnya menjadi rasa kecewa gitu. Apalagi soal cinta ya. Berapa banyak teman-teman yang disakiti oleh mas-mas dan AAA Bandung. Bener. Banyak saya ngedenger, wah orang Bandung mah gini, saya patah hati di Bandung. Ya emang Bandung mah gitu oleh-olehnya. Jangan. Tapi jadi stereotip ya? Stereotip. Jadi kalau misalnya ada tuh ya, aku nggak tahu nih tuh orang-orang tahu atau zaman kudu aja dulu ya. Jangan misalnya kamu pacaran di luar kota, terus datang ke Bandung berdua aja gitu. Atau pakai baju couple di Bandung. Pasti putus pegat gitu. Iya lagi itu kata editor kita, iya lagi. Nggak tahu itu kayak kalau orang misalnya kalau pacarannya orang Bandung sama orang Bandung oke lah gitu. Tapi kalau orang luar sama orang Bandung nggak boleh. Menghabiskan romantisasi duaan aja di Bandung pasti putus. Dan dia ke Bandung tuh jadi benci kayak, iya di Bandung jadi ingat orang ini. Iya benar. Tapi jangan pakai baju couple di Bandung lah. 90% pegat lah, putus lah. Yang dilarang tuh berarti pakai baju couple-nya ya? Couple-nya gitu. Tapi kalau misalkan nggak pakai baju couple tetap putus? Ya itu takdir Allah berarti. Tapi emang Bandung bikin putus orang sering sih kayak gitu. Biasanya putusnya setelah dari Bandungnya tuh tiba-tiba putus nggak tahu kenapa, ada aja masalah tuh. Oh oke. Nah, tapi kamu minum dulu deh. Ini selama proses mau terbitnya nih Bandung Menjelang Pagi, kamu pastinya kan spoiler dulu kan? Ya. Teman-teman pembaca gimana reaksinya? Pembaca-pembaca yang kayaknya udah ngikutin karya-karya kamu. Pas aku lempar prolognya ya ke Twitter atau kemana, itu orang-orang langsung tertarik semua banget gitu kan, Bandung Menjelang Pagi. Awalnya Bandung Menuju Pagi, cuman ada beberapa judul yang kayaknya bentrok, ada beberapa orang yang pernah pakai judul hampir sama gitu kan.
Jakarta menuju pagi punya Ziggy gitu kan. Iya, Oh, ini kan- betul. makanya ini sama nggak ya gitu kan, ya udah jadi menjelang aja. Awalnya menuju pagi gitu kan, karena maksudnya Bandung tengah malam, Bandung midnight ada Malioboro Ada Midnight. Malioboro at Ini midnight. makanya serba salah aku tuh kayak aku pengen nyeritain Bandung saat malam menuju paginya itu karena saat itu tuh ada hal-hal khusus yang beda dari kota Bandung gitu. Nah, terus aku lempar ke online juga, aku sering lemparnya bagian awalnya doang karena yang aku suka juga bagian Si awalnya. prolognya itu. Prolognya doang sampai kata-kata terakhirnya bahwa yang ini kan di sinopsisnya juga oleh-oleh terbaik dari kota Bandung adalah Ada patah hati. Patah Di hati. bold lagi Di teman-teman. bold ya, jadi emang ngasih tahu itu aja gitu. Dan orang-orang nungguin banget yang itu. Plus aku bilang ini novel terbaik di media kita buatku dibanding This Is Why I Need You. Kuda saya kan kemarin aku selalu mengagung-agungkan This Is Why I Need You itu paling pertama yang paling aku suka. Oh. Nggak, orang lain mungkin suka yang lain nggak apa-apa, tapi menurut aku ini yang pertama This Is Why I Need This is You. why I need you. Yang kedua Kudasai, yang ketiga Parable gitu kan. Itu yang paling aku suka. Tapi sekarang ada ini yang paling pertama di media kita. Jadi buat teman-teman ini novel terbaik menurutku sendiri ya, sebagai orang nulis, novel terbaik yang pernah aku tulis di media kita. Tolong baca, tolong beli biar saya punya rekening tambahan. Tetap gitu. promo ya, tetap promo. Nah teman-teman, nanti buku ini bakalan ada di mana aja berarti? Di semua toko buku ada. Di semua toko buku online dan offline. Toko buku online dan offline. Carinya kalau misalnya nemu harga yang murah jangan dibeli ya teman-teman, karena itu adalah pasti buku bajakan. Beli buku ori karena saya nggak dapet apa-apa dari buku bajakan. Betul. Please jangan beli buku bajakan ya. Jangan beli buku baca. Sebengal-bengalnya kalian pernah nonton misalnya Indo XX atau hal-hal yang Idlix, yang kayak gitu, tapi kalau beli buku jangan ya, karena keuntungan buat penulisnya juga kecil. Ini butuh riset juga gitu kan, risetnya juga mengancam nyawa. Itu ketemu waria tuh salah-salah sedikit bahaya, dicium kan langsung hilang nyawa. Dicium pindah alam saya, bukan Bandung lagi, Bandung menuju neraka itu jadi tolong beli yang nanti mulai bulan Juli udah tersebar dari Jabodetabek dulu kan, yang pasti nanti Jabodetabek, Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa baru nyebar. Tapi sekarang bisa beli online, mumpung banyak diskonnya, lagi banyak diskonnya juga, beberapa mungkin ada hadiah bonus-bonusnya macam. Tapi please, ini buku yang terbaik. Kalau misalnya kalian pernah baca buku-buku yang lain atau bahkan Sisi Tergelap Surga, tolong baca ini juga gitu. Bandung menjelang pagi ya. Ya karena mereka pada tertarik, cus deh silahkan ya dibeli aja gitu. Berarti 8 Juli kemarin dong udah. Kemarin baru launching. Kemarin launching tuh bonusnya ada tanda tangannya sama ada postcard gitu kan. Semoga kalau misalnya ini laku nih, terus cetak ulang, insya Allah semoga ya teman-teman cetak bakal ulang. ada tote bag yang bagus, baju yang bagus, nanti dibikin bundlingnya. Tapi harus cetak ulang dulu. Tetap ya teman-teman, tetap promo harus beli berarti biar cetak ulang. Tolong cetak ulang yang banyak gitu. Nah tapi ngomongin soal tadi, karena kamu kan menggarisbawahi banget pembajakan ya. Pembajakan mah emang suatu jamur ya di. Ada tuh di Instagram saya ngobrol sama tukang pembajaknya. Ini harga buku berapa Parable tuh? Baju buku berapa? Jadi 40.000. 40.000 dari 130. Padahal saya sendiri yang nanya gitu. Itu ada tuh. Saya pernah ketemu juga sama si pembajaknya itu, dan kamu juga nggak tahu Dia ya? sebagai penjual sih sebenarnya. Sebagai penjual Kan di salah satu toko buku bekas di Bandung kan. Ada buku bekas. Saya lebih setuju kalian beli buku bekas. Buku bekas tuh walaupun saya nggak dapat keuntungan, tapi setidaknya kalian baca buku yang ori kan, daripada beli buku bajakan itu bukunya jelek, gampang terkelupas, nggak bagus buat dipajang gitu. bukan standar yang harusnya kamu berikan kepada pembaca juga. Percayalah kan? kalau buku jelek tuh kan belakangnya pasti sininya berkerut gitu kan. Oh jelek banget, lemnya jelek. Kalau dipajang tuh jadi jelek. Jadi kalian, nih gini ya, kalau kalian mengeluarkan uang, keluarkanlah uang yang worth it. Jadi misalnya nih, saya uangnya cukup buat beli HP ini, nabung dikit aja biar beli HP yang lebih bagus tapi bertahan sampai lama. Betul. Dan kalian puas. Kan sama-sama ngeluarin uang ya. Gitu. Saya juga selalu diajarkannya gitu. Jadi jangan, daripada beli barang yang agak-agak aneh atau yang bahkan defect atau apa, mending nabung dikit lebih lama tapi dapat yang bagus dan puas dan bisa bertahan lama gitu. Terlebih ya pembajakan di Indonesia kan yang baca buku aja udah dikit, masa ada pembajakan lagi kan. Saya sering lihat tuh pembajakan tuh di Shopee, di Tokped tuh lakunya lebih banyak daripada yang jual secara official. Sedih sih, mau gimana ya? Wah susah gitu, maksudnya mau dibilangin ke orang. Bahkan waktu saya talk show nih, dia datang bawa buku bajakan buat ditandatanganin. Anak SMP atau anak SMA gitu. Saya sempat kaget karena kagetnya, saya kira ini dia dapat buku yang defect yang jelek gitu dari penerbit. Saya sempat ngelirik si pendamping saya dari penerbit, terus dia bilang, dia cuman gini kan, saya ngerti ini buku bajakan gitu. Tetap saya tanda tanganin, maksudnya
ini buku bajakan, saya bilang ini buku bajakan, tapi saya tanda tanganin nggak apa-apa, terima kasih udah beli ya, tapi nanti kalau misalnya kan mungkin anak SMP belum punya uang Iya, ya, belum punya uang, pengen betul. baca, kan nggak mungkin kita salahkan loh. Aduh, saya pernah ngeliat banget ada penulis yang marah-marahin anak yang, jadi dia bawa buku bajakan nggak tahu juga dimarahin, itu di depan panggung, di depan semua orang. Saya pernah lihat itu ada, ya Allah kok jahat, maksudnya iya bajakan salah, Iya, bajakan kita salah. edukasi yuk gitu, Betul. toh dia mau baca, mau datang ke talk show loh, Iya, udah itu udah bagus niat loh. banget kan, apalagi masih Berarti kecil dia ya. nggak tahu kan itu. Saya nggak masalah kalau kamu nggak tahu. Misalnya, saya juga dulu mungkin waktu saya masih SMP SMA saya pernah beli buku bajakan tapi saya nggak tahu gitu. Sekarang makanya saya butuh seseorang zaman dulu mungkin yang butuh yang ngasih tahu dengan baik. Saya kasih tahu ini buku bajakan. Tapi saya tetap saya tanda tanganin. Nanti kapan-kapan kok ada yang itu nabung, kita beli buku yang baru aja ya, cari yang murah atau yang bekas gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi jangan kalau misalnya sebisa mungkin kalau pengen baca cari buku bekas aja nggak apa-apa, nabung aja dikit, buku bekas banyak kok, beli yang pre-love gitu banyak. Bila Asal pre-love di Twitter banyak teman-teman. jangan beli buku bajakan gitu ya. Cara bedainnya buku bajakan gimana? Harus ada bentuk fisiknya sih, tapi kelihatan jelas banget kok dari bentuk fisik. Kalau misalnya kalian lihat banget dari kertasnya beda, kayak fotokopian kan, kayak kertas fotokopian beda banget gitu. Jadi ya udah, semenjak saat itu saya berharap buat teman-teman penulis yang lain pun atau yang mau jadi penulis pun, kalau misalnya ada yang datang ke kamu suatu saat bawa buku bajakan, jangan dimarahin lah. Benar. Kasihan juga. Karena jadi kecil hatinya gitu ya, jadi kecil Bahkan hati. dia mungkin jadi nggak mau baca buku lagi. Betul. Udah untung orang Indonesia kan baca bukunya berapa persen doang kan. Iya, Ada yang orang baca Indonesia sekarang buat baca buku tuh kayaknya bukan suatu hal yang premier gitu ya. Baca berita aja headline-nya doang. Iya, betul. Malah jadi banyak kemakan hoax kan karena itu. Maka dari itu. Tapi setelah itu apakah dia datang lagi ke Aku lupa, tapi aku berharap dia datang lagi sih suatu saat dengan buku yang lebih baik. Aku doain rezekinya banyak gitu. Amin. Soalnya kan dia pasti nggak bisa karena rezeki kan itu. Maksudnya kalau misalnya dia duitnya bertriliunan, pasti dia beli bukunya langsung di toko bukunya. Di toko buku. Jadi saya bilang, saya doain rezekinya banyak anak itu sampai kapanpun lah gitu. Karena itu jadi membekas banget sih. Saya juga agak kasihan sebenarnya. Tapi membekas sekali gitu lah. Nah, semoga kalau misalkan kamu mungkin bakalan nonton nih si podcast ini, atau mungkin nanti pas udah tayang di Instagram kali ya, dan kamu juga share, kali aja kamu bakalan kepo sama Mandung menjelang pagi. Terus habis itu kalau misalkan nanti ada talk show lagi atau fan meet lagi, bisa ketemu dan pamer, Kak aku sekarang udah bisa beli yang ori nih. Itu terbaik tuh. Saya nanti kasih buku saya yang lain lah so kalau ketemu lagi. Tapi jangan ngaku-ngaku ya. Benar. Nah tapi soal pembajakan ini emang kayaknya susah ya buat diberantas dari akar, karena mungkin juga kamu tahu gak sih waktu SD atau SMP ada bazar buku kalau misalkan ke sekolah itu, Iya, ya. dan itu bukunya murah-murah gitu loh. Bajakan itu. Nah, Fotokopian ya. Zaman dulu aja. mostly kan bakalan buku bajakan gitu, karena pas ngelihat ngebandingin gitu sama yang di rumah atau yang udah punya gitu, kok kertasnya beda gitu, terus habis itu kok covernya agak pudar. Itu masih mending, sekarang ada yang jual PDF. 5.000 dapat 10. Oh my. Bahkan 20. Kan mereka misalnya si pembajak PDF ini enaknya ya, dia beli satu buku terus di scan. Terus dijualnya kan enak, maksudnya jual file soft di copy paste kan nggak akan habis sampai kapanpun. Itu di Shopee banyak banget yang jual 100.000 itu isinya 1.000 buku kalau nggak salah, atau 500 buku. Itu kurang ajar banget, yang beli udah ribuan orang. Buku-buku orang kebanyakan ya, buku-buku novel yang udah terkenal banget, bahkan yang udah dicetak yang lagi viral pun pasti udah ada. Dan itu sedih sih, makanya kemarin makanya ini di media kita kan nggak ada digitalnya karena pernah dibajak juga, langsung saya cabutkan. Jadi dia bacanya, dibajaknya tuh ada aja akalnya orang Indonesia tuh, ya Allah. banyak banget gitu. Di screenshot per halaman. Bisa di screenshot. Zaman dulu bisa screenshot per halaman, bisa kayak Wattpad itu di screenshot per halaman, terus dimasukin ke komputer, ada caranya buat ngambil teksnya doang, kan nggak bisa di copy paste kan. Wattpad tuh sekarang bisa, jadi di screenshotnya diambil ininya, teksnya doang, bisa. Banyak, pinter orang Indonesia. Telur asin aja dibuat palsu ada kok. Di Trans TV saya masih ingat. Kerupuk aja jadi plastik ya. Ate. Banyak banget memang. Tapi karena kamu udah malang melintang nih, karena tadi balik lagi ya, selain pembajakan, apa sih suka dukanya jadi seorang penulis? Mungkin teman-teman juga pengen dengar gitu dari kamu.
Kebetulan alhamdulillahnya buku pertama saya kan sempat rame walaupun saat itu saya masih bukan orang terkenal gitu. Tapi banyak banget teman-teman penulis yang bukan siapa-siapa. Buku pertamanya nggak laku banyak, nggak laris. Itu yang sedih sih karena emang pasarnya lagi kayak gini kan. Misalnya bahkan buku kamu udah riset bermacam-macam tetap kalah sama buku-buku di TikTok gitu kan karena viral FYP dan kawan-kawan. Pekerjaan menulis itu susah, sulit dan belum tentu ada uangnya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bermimpi jadi penulis, coba jadikan itu hobi aja gitu. Jangan menaruh harapan besar gitu. Kalau menaruh harapan besar takutnya kecewa. Kalau laku kan alhamdulillah. Kalau enggak ya jangan sampai kecewa. Jangan sampai jadi nggak mau nulis lagi gitu. Nulis aja. Cuman ya ini Indonesia di mana penulis lebih dihargai daripada editor. Kalau di luar negeri itu editor lebih keras. ya. Jadi kalau misalnya ada satu editor yang wah penulis pengen banget dieditorin ini gitu. Karena kalau udah dipegang editor ini berarti otomatis bisa bestseller. Editor tuh penulis tuh nggak ada harganya. Editor bilang kayak gini penulisnya nurut gitu. Kalau di sini kan penulisnya idealis banget ya, bisa editornya jadi ngalah akhirnya kayak gimana gitu. Ya di Indonesia emang masih kayak gini. Cuman kalau kayak saya dulu juga penulis juga kan sama orang tua juga, ngapain sih jadi penulis, duitnya dari mana? Mendingan di kantor lah. Maksudnya orang tua saya mengalami kehidupan di jalan, subuh-subuh udah ke pasar, kehujanan macam-macam. Saya pengen anak saya tinggal di kantor, kerjaannya settle atau apa. Stabil, benar. Alhamdulillah kebetulan bukunya laris gitu kan. Jadi misalnya saya bisa punya tabungan juga gitu. Tapi teman-teman itu direndahin dulu sih awalnya. Dan itu kalau kalian mau jadi penulis hebat, misalnya penulis yang menulis banyak buku, kalian harus siap untuk direndahin banyak orang. Kalian harus siap dikritik kan banyak banget ya penulis-penulis yang misalnya bukunya dikritik deh. Ceritanya jelek, Berapa banyak nggak penulis yang marah. nyambung gitu ya mungkin. Saya sering banget ngelihat penulis yang marah ketika tulisannya dikritik. Karena penulis itu idealis banget kan. Dia menganggap bukunya adalah anaknya. Jadi kalau anaknya dikritik atau apa gitu kan. Ada tuh penulis-penulis besar, wah banyak banget yang marah-marah di Facebook lah, marah-marah di Instagram. Misalnya, saya belum pernah baca bukunya dimarahin, cuma mau komen gitu doang dimarahin sama penulisnya. Padahal ya udah biarin aja gitu. Kalau teman-teman, kalau jadi penulis, kalau saya nih, saya cara menanggulanginya gini. Buku yang saya tulis itu jelek, kebetulan aja ada yang suka. Jadi kalau misalnya ada yang bilang jelek, ya emang udah jelek. Mau gimana? Pasti ada yang lebih bagus dari saya kok. Saya juga masih menitik beratkan ke komedi dan kawan-kawan. Jadi siap-siaplah dikritik dan harus tahan deh sama kritikan orang-orang. Pembaca tuh pedes banget. Berarti kamu menurunkan ekspektasi. Berarti kayak yaudah ini mah emang saya menciptakan sebuah buku, saya menulis sebuah buku, alhamdulillahnya dirilik penerbit. Kalau misalkan ada yang suka ya udah gitu, berarti alhamdulillah. Tapi kalau ada yang nggak suka dan mengkritik, terima juga karena dari awal dan dari diri sendiri kayak ya udah emang saya menulisnya begini. Mungkin gitu. dia udah ngebaca buku-buku orang yang penulisnya jauh lebih hebat, jadi pas melihat buku saya, emang bukunya jelek banget, seringan, ya nggak apa-apa. Kayak misalnya udah nonton film bagus terus nonton film lokal FTV ketawa atau misalnya menghina, ya nggak masalah, dan emang kayak gitu. Jadi saya selalu bilang, ya emang buku saya emang jelek kalau dibilang, cuman alhamdulillahnya ada yang suka aja. Ya karena ya setiap karya mungkin ada pasarnya sendiri kan. Pasti. Nah berarti di buku ini Bandung Menjelang Pagi ada nggak sih sebelumnya komentar-komentar yang kayaknya belum rilis saya tapi udah nge-hate gitu? Ada? Ya itu gara-gara kenapa Bandung. Jadi bukan nge-hate ya, jadi kayak lucu-lucuan ya, apalagi kemarin gara-gara kan kebetulan Persib lagi menang. Bener. Terus ada oknum yang menghancurkan jendela bobotoh, jendela mobil bis ya? Bis apa mobil ya? Lokal. Mobil lokal. Kebetulan dia orang Bandung, cuman plat nomornya di Jakarta. Itu maksudnya saya tidak mewajarkan itu, cuman itu emang biasanya pasti bakal terjadi, nggak mungkin enggak ya. Nah, ricuh banget ya waktu itu. Benar-benar. Nah itu juga dari situ pas saya bikin novel kayak gini. Tapi untungnya kebetulan dan di sini ngejelasin kalau Bandung tuh emang segelap-gelap, nggak bagus. Kalau katakan di awal-awal ditulis Bandung diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum adalah slogan omong kosong belaka. Saya bilang itu kalimat pertama di buku ini adalah itu. Jadi padahal itu tagline ya? Iya, jadi tagline yang terkenal banget di Bandung. Bener, bahkan jadi spot. Iya, saya bilang itu hanyalah omong kosong belaka gitu, Mbak. Bandung diciptakan Tuhan saat sedang uring-uringan menurut saya. Gitu isinya orang-orang. Jadi pas
orang-orang asli Bandung gitu, kalau lihat aslinya bahkan mungkin mereka ramah ke orang asing, tapi kadang sesama itu juga bentrokan gitu. Jadi pas kemarin ada masalah kenapa Bandung jadi ledek-ledekan, pas ada bobotoh gitu. Masalah itu juga, tapi kebetulan karena ini juga ngejelek-jelekin Bandung awalnya, mereka juga nggak terlalu merasa emang kayak gitu Bandung. Jadi kalau misalnya kemarin tuh pokoknya di Twitter saya kalau misalnya ada yang ngefoto jembatan jalan ABC gitu, jembatan penyeberangan tuh banyak botol isinya kencing kan. Oh. Banyak banget. Pokoknya pesing. Saya ditulis ini Braga saat menjelang pagi itu lebih pesing daripada toilet SPBU. Ada di kalimat di prolognya ada. Di prolog. Jadi emang sepesing itu emang. Jadi kalau misalnya orang-orang pas ada ngefoto, oh Bandung kayak gini rumah, saya bilang ya emang gitu, memang Bandung masih jelek gitu. Enggak, kota AFK, enggak ada pejabatnya ditangkapin korupsi semua. Gitu. Jadi untungnya saya tidak mengagung-agungkan romantisasi Bandung. Romantisasi kota Bandung. Kota Bandung gitu. Saya ngasih tahu nih Bandung tuh aslinya segini. Iya emang romantis di beberapa tempat. Mungkin saat saya juga nggak bisa menyangkal, misalnya kayak di Cihapit saat siang-siang banyak pohon angsana teduh gitu, pohon trembesi ya emang seger gitu. Cuman ada nih jeleknya yang jarang diceritain orang gitu. Dan di buku ini ada. Nah itulah. Teman-teman, makanya si Bandung Menjelang Pagi ini mungkin gak bakalan ngasih gambaran Bandung yang banyak digambarin orang-orang gitu ya. Tapi ya indahnya ada gitu. Dan romantisnya juga ada gitu. Insya Allah lah. Saya berharap itu romantisnya insya Allah lah. Semoga romantisnya nyampe ke teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga nyampe. Semoga nyampe ke teman-teman. Oke, terakhir. Oke. TMI hari ini. Too much information hari ini. Maksudnya gimana tuh? Fun fact. Oh, kamu bukan Gen Z ya? Aduh, bukan. Fun fact tentang buku ini atau gimana? Fun fact tentang buku ini boleh. Fun fact tentang buku ini. Di situ ada cerita tentang mantan? Enggak. Tapi emang ada sih di situ. Oh, ada. Ada pasar loak di Bancai, pasar barang antik di Bancai. Okay. Di situ dijelasin ada hal buruknya kan. Karena saya juga sempat kecopetan di situ 500.000 hilang. Oh. Jadi saya kayak ngasih dendam saya. Maksudnya saya dendam nih, uang saya hilang, saya jelekin tempat ini. Gitu. Tapi ya emang kejadian gitu. Emang kejadian. Ada di pasar Bancai itu saya masih ingat. Pasar Bancai. Bancai pakai Bancai. Banyak kali ya tempat-tempat yang nggak familiar buat wisatawan di Bandung gitu ya. Aceh. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol seru banget sama Kak Brian. Biasanya tuh aku yang bawel, tapi ini tumben banget gitu ya. Lagi banyak gula ini. Tumben banget narasumber aku yang bawel, dan aku senang banget gitu karena kamu juga ceritanya sangat seru gitu ya. Dan juga semoga keseruan ini nyampe ke teman-teman yang nonton hari ini dan kepoin si Bandung Menjelang Pagi. Oke, nah Bandung Menjelang Pagi tadi udah dibilang bakalan rilis tanggal 8 yang which is sudah rilis kemarin. Itu bakalan ada di toko buku online dan juga offline. Kalau misalkan di toko buku online kalian bisa beli di Jedaya Bookstore, Bumi Fiksi, Republik Fiksi. Dan kalau misalkan di toko offline kalian bisa cari di Gramedia terdekat. Dan jangan lupa selalu dukung buku original, jangan lupa. Dan jangan mendukung. Ini murah di bawah 100.000. Buku bacakan. Tuh, teman-teman ini murah lagi. Buku-buku saya yang lain kan di atas 100.000. Bener. Ini dibuat tipis lah. Saya dimarahin editor. Gara-gara ketebelan. Jangan bikin tulisan tebal. Saya mah ketawa. Oke, teman-teman. Kita pamit undur diri. Semoga ada next time lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol karena seru banget. Berarti ditunggu next project ya dong? Terima kasih. Saya usahakan. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa teman-teman baca.